nggak mau seperti itu. Saya maunya agensi itu kan ada umpama 10 orang. 10 orang seperti itu. Mungkin satu orang bisa closing 3% aja. Kan udah 15 unit kan udah closing semua. Saya nggak mungkin lah, saya developer kasih bolak-balik bahas chat gitu aja. Makanya kan saya suruh anggota saya GBI, coba kalian ke agensi, kasih gambaran seperti ini. Kalau seminggu, jangan, paling sedikit 1 bulan. Karena saya selalu, saya jalani. Kenapa proyek-proyek saya itu gang kok bisa laku? Dulu saya share aja, tempatnya nggak gitu bagus. Hendra HK Property bisa closing 9 unit. Itu pas 2020 COVID pertama. Closing 9 unit. Saya pun terkejut lah. Jalannya nggak gitu bagus. Ya, tapi kita stay di harga. 375 2 tingkat, diskon 25 juta jadi 355. Itu closing 9 unit. Jadi kita kerjain ini, kita harus percaya diri. Kerja pakai hati. Kita mencintai kerjaan itu pasti ada jalan. Kenapa developer yang berani main game cuma saya? Karena saya enggak. Ya setidaknya saya kan membaca. Kan tidak semua orang bisa beli Land Cruiser kan? Kan tidak semua orang bisa beli mobil Innova kan? Karena kan orang kan bisa beli Kijang, yang apain semua kan? Jadi beda-beda. Beda-beda. Jadi rumah saya pun buat seperti itu. Tidak semua orang bisa beli yang di atas 1 M kan? Kan tidak semua. Beda 50 juta aja. Iya. Mereka beli. Saya pernah tanya waktu di CC, saya bilang, kamu itu kok mau beli rumah saya 550 juta masuk gang? Dia bilang begini tuh, saya kan KPPR. Yang 600 juta kan ada jalan-jalan. Saya cocoknya di 500, kan selisih 50. 50 juta itu sangat berarti bagi saya. Saya nggak sanggup, saya bisa ini. Nanti kalau saya udah beli, umpama saya punya rezeki, saya jual, saya beli yang lebih bagus lagi. Keadaan saya memang itu. Jadi saya berpikir, oh berarti selisih 50 juta aja orang beli ini. Jadi kalau mau beli rumah, mereka nggak membandingkan. Yang penting harga cocok dengan mereka. Itu salah satu strategi. Dulu kan saya nggak. Banyak yang bilang kan selisih 50 juta bagus, aku ambil yang jarak besar. Tapi kenyataannya seperti itu. Karena duitnya ya bagi yang mampu, bagi investor, aku 50 juta, aku bagus beli yang apa? Yang jalan besar. Tapi yang duitnya pas-pasan. Cuma kelebihannya DP saya bisa membantu. Dia bilang begini kok, saya kan DP-nya kan 50 juta pun saya pas-pasan mau cicil. Oke, saya kasih cicil. Dia udah KPR, sampai dia tinggal udah 8 bulan, DP-nya baru lunas. Tapi kan, ya kita kan membantu juga. Jadi saya selalu membantu customer. Biarpun lokasinya kurang, ya maksudnya kalah ke jalan besar, tetap saya bisa closing. Yang penting kita harus bisa membantu customer itu, maunya customer apa. Itulah. Jadi umpama contoh lah ya, kalian banyak customer. Aduh kok, aku punya di bank nggak bagus. Kan saya boleh kenalin sama orang bank. Kau cari ini aja. Gimana solusi supaya saya mau KPR saya disetujui? Nanti diatur. Sebetulnya secara admin kalian bisa bayar cicilan. Kalau kalian punya niat mau beli rumah, otomatis kalian kan sanggup bayar cicilan. Cuma kalian tidak tahu strateginya gimana supaya saya di bank itu nampak ada perputaran. Kayak contoh orang jualan, duitnya kan simpan di rumah aja. Yang penting kita mencintai kerjaan itu. Kerja pakai hati, ya kan? Benar. Kita percaya bahwasanya pasti laku, itu pasti laku. Keyakinan. Yakin. Gagal coba lagi. Nah, itu kita kan merintis.
Terbukti kan? Dulu bangunan kita bangun pendek-pendek diketahui sama orang. Oh, mana bisa jalan? Mana bisa laku? Dulu saya mau pertama kali proyek pertama kan kita bangun 6 kali 7 tahun 2006. Orang terkejut, janganlah. Orang jual saya sampai bilang, ada salah nggak bangun semua? Bilang nggak apa-apa. Contoh ya, saya pernah ke Jakarta. Mereka bangun 4 kali 4 aja. Kok bisa laku? Aku bilang begitu. Yang penting kan itu. Ternyata saya coba, mereka menghalangi saya. Jangan, jalan aja, bilang kayak gitu. Terakhir, closing. Kita jual cuma 275 juta. Laku semua. Belakang Portabes. Itulah proyek kita tahun 2006. Jadi kita kenapa bisa closing? Kita punya keyakinan, kita percaya itu pasti laku. Habis itu kita pun betul-betul mencintai kerjaan itu. Itu 9 unit. 9 unit. 6 kali 7, bayangkan. Tahun 2000-an orang terkejut. Sedangkan rumah lama aja paling sedikit 4 kali 16. 14 pun kurang, 16 dulu. Tapi saya berani mencoba. Jadi kalau kita ada kemauan itu pasti ada jalan. Yang paling penting punya keyakinan, percaya diri, kuncinya. Rajin, mencoba lagi. Itu pasti closing. Yang intinya apa? Inti kota. Bayangkan aja, dulu kan hotel angkasa. Dari hotel angkasa cuma nggak sampai 50 meter. Kan seberang aja kan? Nah, belakangnya itu lebih dekat ke Portabes. Apa ini? Kelenteng Wan ini di belakangnya aja pas itu. Jadi itu pun bisa laku. Yang penting kita harus berani mencoba. Barulah dari itulah mulai bangunan 4 kali 9 pun ada semua. Itu dari dulu dari kita. Jadi kita jangan takut gagal. Kita kalau mencoba selalu ada jalannya, ada solusinya. Jadi kalau daerah-daerah umpama kayak Pelita, Pelita 2 masuk Gang Saudara itu bisa laku. Salah satu contoh itu ya, dia kan inti kota. Buat kos-kosan aja bisa buat usaha. Buat catering pun bisa. Permen, ya kan? Jadi itu semua bisa. Habis itu biaya-biayanya pun lebih kecil. Kalau kita mau buat usaha, kita di jalan besar, air listrik aja pun bayar mahal. Nggak mungkin dia mau R3, ya kan? Rumah tangga kan? Pasti usaha. Jadi itu salah satu juga strategi kita juga kan kayak gitu. Iya. Nah, kemana-mana dekat. Ya kan? Ini salah satu ada yang beli buat kos-kosan. Harga terjangkau. Kalau masa KPR bisa diatur macam mana bagusnya. Iya. Ya kan? Jadi kayak Jati Permai 2, dia memang jalannya nggak gitu besar, tapi ada yang bisa selisih mobil juga. Itu inti kota loh. Dari Villa Jati Residen cuma 200 meter. Villa Jati Residen paling murah harganya 4M lebih. Tapi kalau kita cuma 400 jutaan itu pasti bisa laku. Kalian tinggal di mana? Oh, dekat-dekat Jati Residen. Wah, orang kan betul. Jadi anak-anak mau sekolah pun gampang, dekat Metro 3. Jadi dia kan inti kota. Jadi kita mau kemana-mana dekat bisa menghemat biaya, menghemat waktu. Itulah sasarannya. Daerahnya aman, nggak banjir lagi.
Jadi kemana-mana dekat. Mau ke Krakatau dekat, Iya. mau ke Jalan Durian dekat, semua jalannya apa? Nyambung. Bisa pun nyambung. Nah, mau ke Dorowati dekat, mau ke Rakyat dekat, mau ke Ngalengko dekat. Ngalengko itulah 200 meter udah sampai belakang Villa Jati Residen. Iya. Jadi itulah nilai-nilai plusnya. Jadi sasarannya apa? Jadi sasarannya apa? Ke pajak-pajak. Habis itu market kita itu radiusnya 5 kilo. Yang beli kan sih orang-orang sama. Ya ada. Banyak yang mau beli loh. Cuma nanti gini, kalau yang Pelita yang Jati Permai 2, nanti kita akan buatkan brosur. Kita bagi brosur di pajak aja. Pasti orang mau. Berapa ini? Sisa 2 lagi. 5 unit sisa 2 lagi. Jadi strateginya apa? Kita bagi brosur di pajak-pajak. Jadi DP-nya kan kalau dipotong sama diskon 50 juta cuma 2,5 juta. Cicilannya kan boleh bayar 2 jutaan, 3 jutaan, boleh. Habis itu harga jualnya masih seperti biasa. Apalagi sekarang bangunannya udah mau ready, mungkin 3 minggu lagi udah selesai. Jadi saya tetap masih harga jual. Tapi di admin kurang saya nggak bagus, udah males. Tapi kita kasih peluang, kita jelasin. Makanya kita sebagai marketing kita harus bisa menguasai masalah perbankan, masalah KPR, kita harus kuasai itu. Harus kuasai. Berbohong demi kebaikan. Contoh, kayak Pelita 1 ya. Pelita 1. Jalannya pas kali. Pinggir kan ada tanah kosong. Kan kita bilang ini kan tanah orang Chinese punya. Kalau mereka bangun pasti hadap depan sama hadap belakang. Hadap belakang otomatis mereka narrow. Jalan masuknya kan nggak besar. Itu pun salah satu juga. Kan pas tanah kosong kan. Jadi kita perlu jelasin ke customer juga. Jalan masuknya cuma pas-pasan. Kalau saya ngomong kenapa MOU-nya sama OCBC bisa jebol, saya bilang begini, dari Pelita 1 cuma 20 meter. Itu anggapannya itu gerbang jalan masuk. Gerbang jalan masuk kan memang nggak bisa selisih mobil. Masuk dari sana kan bisa. Ya kan? Ya itu memang kan alasan kita. Tapi kan kita harus nggak boleh bilang sama bank kita kita bilang salah. Ini kan anggapannya kayak gerbang 20 meter kan memang nggak bisa selisih mobil, masuk pun nggak bisa. Iya kan? Kayak contoh yang Katamso, jalan masuk itu pas mobil aku bilang itu gerbang, itu perumahan, tapi masuk udah ke proyek kan bisa mutar. Jadi saya bilang tulis perumahan, wajar juga kan. Itu baru bank mau terima. Coba kalau kita bilang itu gang, ya kita bilang aja itu jalan masuk perumahan. Kalau masuk jalan perumahan itu satu mobil kan wajar, ya kan? Ya. Tapi kalau udah masuk ke dalam bisa putar, itu namanya kan perumahan. Kenapa saya bisa buat gang seperti ini kan? Ya karena saya dekat juga sama orang bank. Aku bilang kalau harga segitu bisa putar, nggak mungkin harga segitu. Tapi gerbang masuk satu mobil kan wajar. Yang penting masuk bisa mutar mobil. Kayak Indraloka Segra. Dia masuk 20-30 meter aja. Pas-pasannya itu jalan komplek. Ke dalam udah bisa putar. Kenapa KPR bisa disetujui? Asalnya ngomong seperti itu. Saya kan punya strategi juga kan. Itu namanya berbohong demi kebaikan. Inti kota kan nggak ada duanya lagi kan. Segera masuk Indraloka, kita mau beli tanah lagi nggak ada lagi, itu tanah limited. Kayak Jati Permai, kayak Pelita 1 Permai, itu tanah limited pada penduduk. Kita mau cari lepas seperti nggak ada lagi loh, biarpun 5 unit aja. Jadi kalau limited punya itu pasti harganya bisa tinggi karena inti kota lagi.
Pukat 3 ya, Pukat 3, gangnya cuma 1 mobil aja ya. Kamu tahu, rumah petaknya 4,5 kali 16 aja bangunan, 650 juta rumah lama. Karena apa? Limited. Semua orang China semua. Jadi kalau mereka bilang, aduh jalannya agak sempit, kita bilang ini inti kota, tanahnya limited. Kamu mau cari keduanya nggak ada lagi loh. Orang bilang kamu tinggal di mana? Aku tinggal di belakangnya Jati Residen yang sekarang 56M. Ini kan cuma 400-an. Anak-anak mau sekolah di Mekos 3, dekat aja, jalan kaki kan bisa. Menghemat segalanya, menghemat waktu. Jadi itulah poin-poin yang harus jelaskan ke customer. Sebetulnya Jati Permai 2 udah habis karena KPR tidak disetujui. Kenapa tidak disetujui? Karena kerjanya di Filipina, ya kan, di Kamboja. Itu udah pasti tidak bisa. Cuma kita bisa cari solusi, ya carikanlah saudaranya yang di sini, ya kan, ataupun orang tuanya, kayak gitu. Tinggal perputaran duitnya kan selesai. Karena dia nggak ada keluarga yang di Medan yang bisa urus seperti itu, makanya gagal. Kalau nggak Jati Permai udah habis semua. Jadi itulah gambaran-gambarannya. Pokoknya inti kota harga 400-an, 500-an itu tetap laku. Cuma pasarnya agak khusus. Kalian ke pajak-pajak, lumayan, kan inti kota. Orang tua paling suka loh beliin yang inti kota kasih anaknya itu. Jadi mau apain, mau datang kan dekat. Kalau jauh-jauh, aduh males lah mau pergi pun nggak mau. Kenapa? Customer saya itu kebanyakan AI. Yang kerjanya apa? Jualan di pajak beruang, di pasar Rame, dekat-dekat radio sana. Karena dekat kemana-mana. Kenapa mereka nggak mau beli yang jauh-jauh? Biarpun jalan masuknya cuma pas-pasan 1 mobil, karena inti kota, tanahnya limited. Itu. Besok-besok mau beli lagi udah nggak ada tanahnya. Nah itulah kita punya strategi macam-macam. Besok-besok mau beli udah nggak ada lagi loh, ya kan? Susah loh cari tanah-tanah yang